Sementara di ruangan utama telah ramai oleh banyaknya orang. Para tamu yang sudah diundang secara rencana untuk menyelenggarakan pernikahan. Selang beberapa waktu, kini lelaki remaja tampan berjas hitam itu sudah terduduk di atas sofa panjang dengan sebuah meja kotak di hadapan dan dikelilingi oleh para tamu undangan. Ayah Saputra pun ikut mendampingi Egy dari belakang dan duduk di kursi roda. Begitu pula Arga ikut mendampingi di sampingnya agar pengucapan ijab kabul lancar tanpa hambatan. Sementara di ruangan sebelahnya telah terduduk Anissa di sofa panjang dengan didampingi Misah, dan di samping kanan terdapat Bian ikut mendampingi. Sedangkan untuk para pelayan dan pengawal ikut menjadi saksi dalam pernikahan. Tangan Egy dijabat oleh wali yaitu Pak Reno dan mulai mengucapkan ijab kabul. Dalam pengucapan pertama dan kedua, Egy sempat ragu dan terdiam saja. Namun dengan tatapan penekanan dari Ayah Saputra dan peringatan dari Arga, akhirnya lelaki remaja itu bisa mengucapkan ijab kabul di kalimat ketiga dengan lancar jaya. Alhamdulillah, ucap syukur para hadirin seiring raut wajah mereka tersenyum bahagia. Berbeda dengan kedua mempelai tersebut yang berwajah murung dan sedih. Apa sekarang aku telah menjadi istri orang? Batin Anissa menghembuskan napas panjang dengan seiring kepalanya tertekuk lesu. Begitu pula Egy. Apa sekarang aku telah menikah? Batinnya dengan pandangan kosong menunduk dan hela napas berat. Acara pernikahan kedua remaja itu telah usai. Perlahan suasana yang semula ramai mulai meredam sunyi seiring para tamu undangan satu persatu undur diri dan pulang ke rumah masing-masing meninggalkan kediaman Saputra. Para pelayan dan para pengawal telah kembali pada tugas mereka masing-masing untuk membersihkan rumah bekas pesta dan kembali menjaga keamanan rumah. Begitu pula Misa dan Arga kembali memasuki kamarnya, tidak lupa juga dengan Asila sudah kembali ke biliknya. Kini hanya tersisa Anissa, Egy, dan Ayah Saputra yang tengah terduduk di sofa ruangan keluarga. Ayah Saputra menatap kedua sejoli yang sudah sah menjadi suami istri yang terduduk di sofa seberang. Ada senyuman kebahagiaan tersendiri di sudut bibir dia, melihat putra keduanya telah memperistri anak gadis orang. Nah Anissa, karena kalian sudah sah menjadi pasangan suami istri, mulai malam ini kau tidurlah di kamar Egy. Anggap saja rumah ini adalah rumahmu, begitupun kamar Egy adalah kamarmu. Dan untuk keperluanmu, ayah telah menyuruh pelayan mempersiapkannya. Kepala Anissa yang sedari awal tertunduk itu mengangguk tipis. Iya Tuan Besar. Mendengar panggilan tersebut, alis Saputra terangkat sebelah. Karena kau sudah menjadi anak gadisku, panggillah aku ayah seperti mana Egy memanggilku. Tersirat keraguan dari sorot mata Anissa seiring tangan dia yang berada di pangkuan tergenggam meremet. Dia menghembuskan napas pelan sebelum akhirnya berucap, Iya, ayah. Senyuman terurai di bibir Saputra lalu melirik ke arah pria remaja yang sedari tadi menundukkan pandangan dan membisu. Egy, kau berbaik-baiklah pada istrimu. Jaga Anissa dengan baik. Egy hanya menghela napas pelan dan mengangguk tipis sebagai jawaban iya. Baiklah, kalian pergilah istirahat. Karena usai acara pernikahan meskipun kecil-kecilan, kalian pasti capek kan? Egy langsung bangkit dari duduknya disusul oleh sang istri. Sejenak Anissa menundukkan bahu sebagai hormat lalu beranjak mengikuti lelaki remaja yang sudah melangkah terlebih dahulu keluar dari ruangan keluarga. Hei bocah, panggil Anissa menatap punggung lelaki yang sudah berjalan beberapa langkah di depan. Namun Egy terdiam saja tak menyahuti ataupun menengok ke belakang. Anissa menyeret gaun yang roknya mengembang dan menjuntai ke lantai. Terlihat jelas dia sangat risih dengan penampilannya saat ini. Hei, tungguin kek, nyelonong aja. Dan tetap saja pria itu tak merespon sama sekali, dengan cuek terus melangkah. Hembusan napas kasar Anissa sembari melepaskan high heels yang dikenakan. Sialan, sudah hati panas ditambah sepatu sialan ini bikin panas tumitku. Sialan, sialan. Mendengar ocehan umpatan dari gadis di belakang, alis Egy sedikit berkerut. Dasar wanita gila.
Gumamnya pelan dengan terus melangkah. Cek, ini apaan lagi sih? Baju kok ribet banget. Kalau saja tak tertimpa musibah begini, tak sudi aku memakai baju yang ribetnya luar biasa ini. Lagi-lagi gerutuan Anissa membuat alis Egy kembali terangkat sebelah melirik ke sudut mata untuk memeriksa keadaan garis di belakangnya. Hembusan napas pelan Egy saat melihat penampilan Anissa yang menurutnya cukup berantakan. "Kau, bocah!" teriak Anissa yang sontak menghentikan langkah kaki lelaki itu. Egy menengokkan kepala ke belakang menatap dingin. "Siapa kau memanggilku bocah? Kenapa? Maunya dipanggil sayang, bebeb, atau akang, ha?" Egy kembali berbalik melanjutkan melangkah di lorong panjang yang menuju kamarnya. "Hei, pelan-pelan jalannya bocah." Anissa ikut melangkah dengan menyeret gaun yang dikenakan. Namun Egy malah mempercepat langkah kakinya. "Hei, aku bilang pelan-pelan kek, dasar tak pernah ngerasain ribetnya jadi cewek." Oceh Anissa ikut mempercepat langkahnya. Tetap saja Egy menambah kecepatan langkah kaki sehingga gadis itu tampak kesusahan untuk mengimbangi. "Sialan kau bocah," umpat Anissa seraya melemparkan sepatu yang sedari tadi ditentengnya hingga mengenai punggung Egy. Dan hal itu tak menghentikan langkah kaki Egy yang terus berjalan meninggalkan gadis tersebut yang menatapnya geram. Sampai beberapa saat kemudian, begitu Anissa memasuki kamar, dia langsung dihadapkan oleh sesosok pria yang tengah merebahkan tubuhnya di atas ranjang. Lelaki itu merebahkan tubuh terlentang dengan kedua tangan menjadi bantalan kepala dan menatap lurus ke depan tanpa menghiraukan akan kehadiran orang lain di sana. "Enak ya langsung tiduran setelah meninggalkan orang lain di lorong," sindir Anissa melangkah ke arah sofa panjang di ruangan tengah hendak duduk. "Berhenti," ucap Egy menghentikan pergerakan Anissa kembali menegakkan badan. "Kenapa? Kau tak diizinkan mendekati sofa atau ranjang, dan jangan menyentuh barang-barangku." "Hah?" Kedua mata Anissa melotot sebal. "Tak masalah bagiku tidak diizinkan mendekati ranjang, tapi kenapa harus sofa juga? Kagak bisa. Kalau gitu aku mau tidur di mana?" Egy menggerakkan kepala melirik gadis di ujung sana lalu tangannya menunjuk ke bawah ranjang. "Kau bisa tidur di karpet." "Kau," tercekat Anissa dengan mata semakin melebar merasa geram. "Tidak mau. Kau itu sudah mengikatku dengan tali pernikahan. Dan juga kata Tuan Besar, kamarmu juga kamarku. Jadi bebaslah aku mau melakukan apapun sesukaku." Dengan sengaja dia mendaratkan bokongnya ke atas sofa panjang itu dan menatap menantang pada lelaki yang sedang menatapnya dingin. "Apa kau lupa? Pernikahan ini sama sekali tidak aku harapkan dan inginkan. Jadi jangan harap aku akan menganggap kau sebagai istriku, apalagi bagian dari keluarga ini." Anissa tak mau kalah, dia menatap tajam. "Emang kau pikir aku juga menginginkan pernikahan ini, ha? Lagian siapa juga yang membawaku ke tali yang terikat seperti ini? Bukannya kau sendiri yang seenaknya menyetujui pernikahan? Jadi jelas kau yang harus bertanggung jawab." Egy tersenyum miring seraya bangkit dari tiduran. Dia duduk di sisi ranjang masih menatap dingin. "Tanggung jawab?" Tangan Anissa terkepal geram menahan emosi yang sudah menggunung dalam dada. "Hei, bocah sialan, maksud tanggung jawab di sini, kau jalankan tugasmu sebagai suami yang melindungi juga menjaga si istri. Karena bagaimanapun meski kau masih bocah, tapi kau itu sudah menjadi seorang suami. Mimpi saja kau, aku tidak akan menganggapmu sebagai istri." "Tak sudi," ucap Egy lalu beranjak melangkah hendak ke ruangan belajar. Anissa bangkit dari duduknya. "Bocah, mau kemana kau? Aku belum selesai bicara." Langkah Egy terhenti namun tak membalikkan badan. "Jika kau ingin menjadi seorang istri, turutilah perintah dan taatilah kemauanku. Perintahku mulai malam ini dan seterusnya. Kau hanya boleh tidur di atas karpet dan jangan mencampuri urusan pribadiku." Kemudian dia melangkahkan kembali kakinya dan masuk ke dalam ruangan belajar. Sengaja Egy membanting pintu membuat gadis itu terperanjat kaget. "Dasar bocah, jika saja kau bukan sudah menjadi suamiku, sudah kutinju kau dan kuumpat dengan umpatan kasar.
Hembusan napas panjang Anissa mengeluarkan rasa panas bergejolak dalam dada. Sabar, sabar. Menghadapi bocah sinting memang harus sabar. Daripada di sini terus membuatku mengumpat gak jelas, lebih baik mandi dulu deh. Gumam dia dan beranjak mencari pintu kamar mandi. Pandangan Anissa terjatuh pada satu pintu yang cukup tinggi menghadap ke ranjang. Dia memasuki pintu itu yang ternyata kamar mandi, lengkap dengan walk-in closet. Seketika kedua mata Anissa berbinar takjub melihat ruangan tersebut, yang menurut dia mewah dan lengkap dengan segala macam barang dari pakaian sampai perlengkapan lainnya, sudah tersedia di dalam ruangan. Anissa mendekati lemari kaca yang berjejer untuk memeriksa apakah pakaian wanita itu untuk dirinya. Dan seperti yang dikatakan oleh ayah Saputra, semua keperluan Anissa telah tertata rapi di antara lemari-lemari yang berjejer. Setelah puas melihat-lihat dan memanjakan mata, Anissa mengambil jubah mandi dan menyiapkan pakaian tidur untuk dirinya ke atas sofa di ruangan itu. Lalu dia memasuki pintu yang menuju kamar mandi.